Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Amina Nusyada, and today I will share an idea and teaching media designed to help students understand about descriptive text, especially about the importance of maintaining good health. Okay, before that, let's start with what is descriptive text. Descriptive text aims to describe something in detail so that readers can visualize or understand the information provided. In this context, we will use descriptive text to teach about healthy lifestyles such as eating nutritious food, exercising regularly, and getting enough rest. And then next, the description about health. When we talk about health, it's not just about being free from illness. Health encompasses maintaining physical, mental, and emotional balance. Living a healthy life involves various aspects such as eating as well, staying active, and managing stress. By learning this, students not only improve their English skill but also develop positive attitude towards their well-being. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya rancang. Media ini dibuat untuk membantu siswa memahami materi tes deskriptif dengan topik pentingnya menjaga kesehatan. Media ini didesain sesuai dengan fase B dari pendekatan genre-based learning yang mengutamakan pemahaman awal dan pengenalan konsep-konsep dasar sebelum siswa melangkah ke tahapan selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini. Media pembelajaran ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan pembelajaran yang utama, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami ide pokok dalam teks deskriptif tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dalam teks deskriptif tentang pentingnya menjaga kesehatan, ide pokok sering berfokus pada alasan mengapa menjaga kesehatan itu penting dan bagaimana cara melakukannya. Contoh, menjaga kesehatan sangat penting agar kita dapat menjalani kehidupan yang produktif dan terhindar dari penyakit. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi rinci dalam teks deskriptif terkait cara menjaga kesehatan. Informasi ini memberikan langkah-langkah atau contoh konkret tentang cara menjaga kebersihan. Contoh, konsumsi makanan sehat setiap hari seperti sayuran, buah-buahan, dan protein dapat menjaga kesehatan daya tahan tubuh. Untuk mengidentifikasi informasi rinci, siswa dapat mencatat kalimat atau bagian teks yang menyebutkan cara-cara spesifik atau menjawab pertanyaan seperti apa saja langkah-langkah yang disebutkan atau mengapa langkah-langkah tersebut penting. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi pesan tersirat dalam teks deskriptif terkait cara menjaga kesehatan. Dalam teks kesehatan, pesan tersirat sering berhubungan dengan pentingnya kebiasaan sehat atau dampak dari gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya, jika teks menyebutkan kurang tidur dapat menyebabkan tubuh lemas dan sulit berkonsentrasi, pesan tersiratnya adalah bahwa tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu siswa dapat mengenali dan memahami penggunaan kosakata baru yang relevan dengan kesehatan. Dalam konteks kesehatan, siswa perlu mengenali dan memahami kosakata khusus yang sering digunakan, seperti healthy, exercise, balanced diet, nutrition, rest. Dari tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi, ada 5 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks deskriptif mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan berbagai langkah untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan manfaat dari menjaga pola hidup sehat. Yang keempat, siswa dapat menarik kesimpulan tentang dampak gaya hidup sehat pada kesehatan tubuh. Dan yang kelima, siswa dapat mengenali dan menggunakan kosakata kunci seperti healthy, exercise, diet, dan lainnya. Selanjutnya itu masuk kepada tahapan gender-based approach yang mempelajari tentang tes deskriptif. Yang pertama adalah Building Knowledge of the Field or BKOF. Tahapan ini berfokus pada membangun pemahaman dasar siswa terhadap konteks
dan topik pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kosakata dan ide yang relevan dengan topik, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman atau pengetahuan mereka terkait topik, membuat siswa familiar dengan konsep atau informasi yang nantinya akan digunakan dalam teks. Contoh kegiatannya yaitu, guru dapat menunjukkan gambar atau video tentang makanan sehat, olahraga atau kebiasaan baik, diskusi kelompok, tanya jawab sederhana, misalnya, apa yang termasuk makanan sehat menurut kalian atau olahraga apa yang sering kalian lakukan? Tahapan ini memastikan siswa memahami konsep sehingga mudah untuk melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah modeling of the text, yaitu memberikan contoh teks deskriptif dan membantu siswa memahami bagaimana teks tersebut dibangun. Tahapan yang ketiga yaitu joint construction of the text. Tahapan ini mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif menyusun teks deskriptif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyusun teks dengan dukungan dari guru dan teman-temannya. Yang keempat yaitu independent construction of the text. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mandiri menulis atau menyampaikan teks deskriptif mereka. Selanjutnya, mengenai media-media yang digunakan dalam materi ini. Yang pertama yaitu gambar visual. Gambar visual digunakan untuk membantu siswa memahami topik melalui cara yang konkret dan menarik. Tujuannya adalah meningkatkan daya serap siswa terhadap kosakata dan konsep, terutama untuk siswa dengan gaya belajar visual. Cara penggunanya yaitu, guru menunjukkan gambar terkait makanan sehat, olahraga, atau aktivitas sehari-hari, lalu meminta siswa menyebutkan atau mencocokkan kosakata dengan gambar. Contohnya, guru menunjukkan gambar apel, brokoli, jagung, dan tidur, dan guru bertanya, apa nama makanan ini? Atau aktivitas apa yang sedang dilakukan? Siswa menjawab, it is broccoli, it is healthy food. Selanjutnya itu membangun kalimat. Setelah mengenal kosakata, siswa diajak membuat kalimat deskriptif sederhana berdasarkan gambar. Contohnya gambar apel, apples are healthy and sweet fruits. Atau gambar olahraga sedang lari, jogging keeps your body fit. Selanjutnya, gambar dapat digunakan sebagai panduan siswa untuk membuat deskripsi, misalnya dengan kerangka general statement or description yang mengenai ciri-cirinya. Media yang kedua yaitu teks contoh. Teks contoh adalah model yang diberikan guru untuk membantu siswa memahami struktur teks deskriptif termasuk gaya bahasa dan kosakata. Biasanya teks ini berisi general statement dan description. Guru memberikan atau menampilkan teks deskriptif sederhana dengan membaca bersama siswa. Contoh teksnya adalah, a healthy lifestyle is very important. Eating fruits and vegetables provide vitamins for the body. Exercise like jogging or swimming keeps you active and fit. Sleeping 8 hours every night helps you stay fresh and energized. Dan selanjutnya siswa diminta menyoroti kata sifat seperti healthy, fresh, important, atau kata kerja seperti provides, keeps, and helps. Media yang ketiga yaitu dengan video interaktif. Video interaktif membantu siswa memvisualisasikan kebiasaan sehat secara dinamis. Siswa dapat mengamati tindakan nyata yang memudahkan mereka memahami konteks dan kosakata yang relevan. Cara penggunanya yaitu, guru menyediakan sebuah video, misalnya video seseorang yang sedang memasak makanan sehat, atau seseorang yang sedang berolahraga di pagi hari, atau anak-anak yang bermain dan tidur setelahnya. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan, apa yang dilakukan di awal video, dan siswa menjawab, they cut the fruit and make juice. Atau apa kebiasaan sehat yang ada dalam video tersebut. Dan selanjutnya, guru meminta siswa untuk menulis paragraf sederhana berdasarkan video. Contohnya, in the video, the person make juice with fresh fruits like apples and orange. After that, they go jogging in the park. Drinking juice and jogging are healthy activities. Mungkin sekian pemaparan materi media dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.